teman-teman PSView, jumpa lagi. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Teman-teman pernah menggunakan handphone teman-teman, khususnya kameranya, untuk mengcapture keadaan, ya, digunakan untuk sebagai webcam misalkan, ataupun menjadikan kamera teman-teman untuk kegiatan multimedia teman-teman untuk dikirimkan, ya, capturannya ini secara live ke aplikasi streaming teman-teman seperti Vmix dan OBS atau aplikasi lainnya menggunakan NDI. Saya pernah membahasnya di video saya yang sebelumnya, teman-teman bisa nonton bila ingin tahu penggunaan NDI pada kamera smartphone teman-teman. Nah, kali ini pembahasannya mengenai penggunaan smartphone teman-teman menggunakan Open Media Transport. Nah, sebuah teknologi baru yang berusaha menyaingi teknologinya NDI. Kita sama-sama tahu kalau NDI ini lisensinya berbayar ya. Nah, kalau Open Media Transport yang dikembangkan bersama-sama oleh Vmix ini sifatnya open source. Nah, bagaimana penggunaan kamera teman-teman menggunakan teknologi OMT ini? Ada sebuah source yang saya temukan di GitHub ya mengenai aplikasi Open Camera. Mungkin teman-teman beberapa sudah tidak asing dengan aplikasi Android Open Camera yang teman-teman sendiri sebenarnya bisa download gratis ya. Open Camera ini bisa download gratis dan sebenarnya Open Camera ini eh, bisa menggunakan kamera smartphone teman-teman dengan maksimal, di mana teman-teman bisa membreakdown kebutuhan teman-teman dengan lebih detail di settingannya Open Camera. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Kita langsung saja. Ini ada sebuah source ya. Ini pengembangannya oleh, saya nggak tahu penyebutannya bagaimana, tapi singkatannya YSDEDE atau namanya sendiri di sini tertulis Yunus Sehan Dede. Ya, dia mengembangkan atau memodifikasi Open Camera, aplikasi Open Camera yang open source tersebut untuk bisa disematkan dengan fitur baru namanya OMT. Dan teman-teman bisa download ya. Downloadnya itu harus melalui GitHub, tidak melalui Play Store. Karena kalau melalui Play Store, fitur OMT pada Open Camera itu tidak tersedia sebenarnya ya. Teman-teman bisa masuk ke sini nih. Ini versi 1550 OMT3 ya. Nah, ini di bawahnya ada nih APK-nya nih. Ini sebuah aplikasi yang berjalan pada Android. Sekali lagi, aplikasi yang berjalan pada Android. Teman-teman bisa download, nanti baru teman-teman masukkan ke smartphone teman-teman untuk diinstal. Oke, di handphone saya sudah mendownloadnya ya teman-teman ya. Jadi saya tinggal masuk ke Open Camera. Di sini ada Open Camera. Kalau saya klik, nah di sini teman-teman bisa lihat tampilannya ada sebuah menu baru di sebelah kiri ini ya, berlogokan seperti recording ya. Ini berfungsi untuk mengaktifkan fitur OMT teman-teman ya. Jadi kalau ini diklik, maka Open Camera akan mengirimkan gambar tersebut melalui OMT ke komputer teman-teman. Kalau ini dimatikan, ini kondisinya merah berarti on ya. Ini saya matikan, berwarna putih berarti sinyal tersebut terputus. Nah, ini ada gear nih teman-teman. Kalau kita klik gearnya, kita geser, kita geser ke video setting ya. Di video setting di paling bawah ini ada enable OMT streaming. Pastikan ini enable ya. Karena kalau di disable, maka logo kamera atau recording tadi akan hilang. Saya akan coba back ya.
hilang ya. Tadinya di sebelah kiri ini harusnya berlogokan kamera ya. Harusnya ini kamera recording, tapi berubah. Nah, jadi masuk ke setting, video setting, paling bawah diaktifkan, baru fitur tersebut bisa digunakan. Secara default dia sudah otomatis on ya. Nah, kualitas yang dikirimkan teman-teman bisa atur. OMT ini teman-teman bisa atur untuk mengirimkan kualitas streamnya, mau low, medium, atau high. Di sini tertera bandwidth yang dibutuhkan kalau menggunakan low, medium, ataupun high. Ini namanya, nama si handphone. Teman-teman bisa ubah nanti. Lalu kalau pada bagian atasnya ada tertulis video resolusi. Ini akan dikirimkan resolusinya Full HD 1920 x 1080. Maka dia akan mengirimkan ke resolusi kamera ini melalui OMT dengan resolusi 1920 x 1080. Saya rasa itu aja yang secara basic harus teman-teman ketahui. Ya, sisanya di sini teman-teman bisa coba sendiri. Nah, bagaimana penggunaannya? Kalau teman-teman menggunakan Vmix 29, mungkin teman-teman bisa coba. Saya belum pernah coba ya. Saya belum pernah coba, tapi teman-teman bisa coba langsung koneksikan OMT ini ke Vmix 29 melalui fitur OMT yang sudah tersedia langsung di Vmix 29. Nah, bagaimana kalau saya menggunakan bukan Vmix 29 nih, Vmix 28, 27, 26, 25, dan seterusnya. Teman-teman harus terlebih dahulu mendownload namanya OMT Desktop Capture. Teman-teman bisa download di Vmix. Bisa lihat nih, ada Vmix Desktop Capture, diklik ini, OMT Desktop Capture for Windows. Teman-teman download ini. Kalau sudah download, teman-teman tinggal buka, lalu teman-teman bisa menjalankan namanya OMT Viewer Desktop. Double klik. Nah, ini dia. Saya akan masuk ke OMT-nya. Di OMT-nya saya aktifkan dulu kamera OMT saya, fiturnya sudah on. Baru saya jalankan OMT ini, viewer. Di sini saya pada garis 3 ini saya klik, source-nya saya pilih SMA52 kamera. Saya klik. Ini dia. Ya, gimana? Cukup bagus ya. Nah, lalu saya akan coba panggil Vmix. Saya akan panggil Vmix. Di Vmix saya akan add input NDI local desktop capture. Saya akan pilih OMT viewer desktop. Window capture methodnya saya akan pilih Windows Graphic Capture. Klik OK. Ini dia. Tapi karena ini sifatnya diminimize ya, ini diminimize nggak full screen, maka resolusinya di capture adalah masuk ke konfigurasi setting, ini dia, 1282 kali 752, karena segitu yang di capture, karena ukurannya diminimize. Ya. Kalau mau besar gimana ya? Karena kebetulan layar saya ukurannya 1920 kali 1080 atau Full HD, ya saya cukup full screen saja. Maka saya masuk ke Vmix. Setting. Nah, dia udah berubah nih, 1920. Ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan kan ini masih belum full screen ya. Teman-teman bisa adjust masuk ke position. Ini kualitas kamera menggunakan OMT pada smartphone Android saya.
resolusinya bisa lebih besar ya teman-teman ya, kalau teman perhatikan ya. 1920. Kalau teman-teman menggunakan NDI, teman-teman hanya bisa mendapatkan resolusinya 720. Nah, hanya saja yang masih cukup disayangkan yang saya temukan pada penggunaannya di OBS, menggunakan plugin OMT OBS, gambarnya kurang bagus. Seperti apa? Ini kalau saya add OMT source, oke. Lalu saya pilih source-nya. Teman-teman perhatikan, gerakannya patah-patah gitu ya teman-teman ya. Entah kenapa pada OBS plugin ini OMT-nya tercapture tidak baik. Ya, cukup disayangkan. Ya, kita berharap bisa ada perbaikan pada plugin OBS ataupun pada open camera OMT ini. Tapi menurut saya ini kualitasnya sudah cukup baik kalau menggunakan vMix Desktop Capture dan di capture pada vMix atau pada OBS ya. Jadi kalau pada OBS teman-teman menggunakan vMix Desktop Capture, kualitasnya masih bagus ya teman-teman ya. Kecuali menggunakan plugin-nya. Kalau menggunakan plugin OBS seperti tadi. Tapi kalau menggunakan teknik yang sama pada vMix, saya akan coba input window capture. Oke. Saya pilih OMT view. Nah, lihat ya, kualitasnya bagus teman-teman. Nah, ini menggunakan teknik yang sama, menggunakan vMix Desktop Capture lalu kita capture di OBS. Sama seperti tadi di vMix. Semoga itu bisa menjadi pertimbangan teman-teman untuk menambah pengetahuan baru kalau teman-teman bisa menggunakan teknologi OMT untuk mengcapture menggunakan kamera smartphone teman-teman. Cukup bagus menurut saya kualitas capture-nya, tapi kembali lagi dipengaruhi oleh smartphone teman-teman. Tapi poinnya adalah yang mau saya sampaikan, OMT terus dikembangkan untuk memberikan layanan teknologi yang open source sehingga meminimalisir budget dan bisa digunakan oleh banyak orang. Saya akan bahas di video berikutnya mengenai bagaimana kalau saya menggunakan OMT pada dua handphone untuk digunakan bergantian. Karena pada NDI teman-teman harus menggunakan aplikasi yang berbeda ataupun kalau mau menggunakan aplikasi yang sama dengan dua handphone yang berbeda, teman-teman harus berbayar. Nah, ini menggunakan aplikasi yang sama pada handphone yang berbeda tanpa berbayar karena yang menggunakan teknologi OMT. Lalu bagaimana menggabungkannya atau men-switch-nya? Saya akan bahas di video berikutnya. Jangan lupa dukungannya. Dibagikan video ini ke teman-teman lainnya supaya bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, dan dibunyikan lonceng notifikasinya. Itu aja dari saya. Selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa.